Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Afrin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran nyaris menghanguskan rumah seorang pengusaha di Kabupaten Pinrang. Maling di sebuah rumah di Sorong, Papua Barat Daya ditangkap polisi saat melarikan diri di Kota Makassar. Sebanyak 6 bayi lahir di tanggal cantik 12-12 di Rumah Sakit Andi Makassau, Kota Parepare. Kebakaran di lantai 2 dan 3 nyaris menghanguskan rumah seorang pengusaha di Jalan Kemuning, Kabupaten Pinrang. Sumber api diduga akibat korsleting listrik. Warga merekam kepulan asap rumah milik seorang pengusaha bengkel di Jalan Kemuning, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Selasa siang. Kepulan asap itu berasal dari lantai 2 rumah. Komandan Regu Damkar Kabupaten Pinrang mengatakan sejumlah barang berharga milik pengusaha itu terbakar, seperti televisi, lemari, serta plafon rumah. Yang terbakar di atas, Pak, kasur, televisi, kipas, plafon, terbakar, Pak. Ini kebakarannya di lantai berapa, Pak? Lantai 2 dan 3. Lantai 2 dan 3. Beruntung rumah terbuat dari beton sehingga api tidak menyebar ke bagian rumah yang lain. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menduga api berasal dari korsleting listrik. Hasil informasi dari pemilik rumah, kebetulan pada saat kejadian itu bersama-sama dengan dari Dinas Pemadam menjelaskan bahwa penyebab dari kebakaran ini adanya sambungan kipas angin yang menyala terus, yang panas. Kemudian itu terletak di atas kasur dan bahannya mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kerugian material diperkirakan hingga 200 juta rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Hujan disertai angin kencang membuat sebuah pohon besar tumbang. Batang pohon menimpa rumah warga Kelurahan Buntu Masake, Kabupaten Tanah Toraja. Salah seorang pemilik di dalam rumah tewas setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Yohanis Parangan, 72 tahun, warga Dusun Bena, Kelurahan Buntu Masake, Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tanah Toraja, tewas akibat rumahnya tertimpa pohon tumbang Senin malam. Saat itu, korban sedang duduk dan berbincang dengan anaknya di bawah kolong rumah. Ketika hujan disertai angin kencang, pohon yang berada tepat di samping rumah mereka tumbang dan menimpa rumah serta korban. Korban yang tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun korban akhirnya meninggal. Dalam pohon tumbang ini ada mengalami korban, satu orang keluarga, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit dengan medis. Korban tersebut dinyatakan meninggal dunia pada pukul jam 20.00 WIB. Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, Polsek Sanggala mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengingat saat ini musim hujan disertai angin kencang sering terjadi. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Sebuah truk bermuatan cangkang sawit seberat 11 ton mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Maros Pangkep, Kabupaten Maros. Truk terguling membuat muatan tumpah menutupi badan jalan. Kecelakaan ini diduga terjadi akibat sopir mengantuk. Sebuah truk yang mengangkut cangkang sawit terguling di Jalan Poros Maros Pangkep, Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros pada Selasa pagi. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk pengangkut kulit kelapa sawit seberat 11 ton melaju dari arah Pasangkayu, Sulawesi Barat menuju Kabupaten Maros. Saat memasuki wilayah Maros, truk yang dikemudikan Ardi Prayitno ini oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Muatan truk tumpah menutupi sebagian badan jalan jalur Trans Sulawesi. Kanit Gakum Satlantas Polres Maros mengatakan kecelakaan diduga sopir mengantuk hingga tak dapat menahan laju kendaraan miliknya.
Ada timbangan di sana kan. Iya. Jadi juga ini harus lewat dulu, jadi ya kalau nggak mau dipaksa. Akhirnya ngatur nih, jadi tabrak trotoar itu. Oh, berarti sempat tabrak trotoar ya? Gerak dari arah Pangkep menuju arah Maros. Setibanya di tempat kejadian, tiba-tiba oleng ke kanan disebabkan karena pengemudi mengantuk. Karena dia perjalanan dari arah Kepoyong menuju Maros atau Makassar. Dia trotoar, Pak ya? Iya, ketika oleng ke kanan, dia menabrak median jalan. Dia memuat apa itu Pak, kendaraannya sendiri? Dia memuat cangkang sawit. Cangkang sawit. Kebakaran. Ada korban tidak, Pak? Itu korban jiwa nih. Gitu. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, mobil hanya ringsek, sopir dan kernet berhasil selamat. Rais Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Polisi menangkap seorang pria yang merupakan maling di sebuah rumah di Sorong, Papua Barat Daya. Pelaku ditangkap saat tengah melarikan diri di Kota Makassar. Pelaku diketahui menggasak uang tunai berkisar 200 juta dan emas seberat 300 gram. Seorang pria menggunakan helm, baju lengan panjang berwarna hijau dan celana pendek terlihat tengah menelpon usai mencuri di sebuah rumah di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada 2 Desember 2023. Berdasarkan rekaman kamera pengawas inilah unit Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima informasi dari Polresta Sorong langsung melakukan penyelidikan. Tersangka diketahui terdeteksi telah berada di Kota Makassar. Penangkapan dilakukan di sebuah kedai di Pantai Wisata Losari pada 8 Desember 2023. Saat ditangkap, tersangka tengah bersama 2 orang kenalannya. Pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan interogasi. Tersangka berinisial J, 44 tahun. Tersangka telah mencuri uang berkisar 200 juta rupiah serta emas seberat 300 gram. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa uang sebesar ratusan juta rupiah yang dibawa pelaku di dalam sebuah tas. Pernah melakukan tindak pidana pencurian di salah satu rumah di Kota Sorong dengan kerugian emas 300 gram dan uang kurang lebih 200 juta. Selanjutnya, untuk pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polresta Sorong untuk dilakukan proses hukum bagi tersangka. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Goa ditangkap polisi karena mencuri sebuah ponsel di sebuah indekos. Ironisnya, hasil menjual barang curiannya digunakan tersangka untuk makan bersama anaknya. Fitriani, 39 tahun, seorang ibu rumah tangga digerebek tim Jatanras Polres Goa di Jalan Malengkere, Kota Makassar. Penggerebekan ini setelah polisi menyelidiki kasus pencurian ponsel di sebuah rumah indekos di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa pada 1 Desember lalu. Polisi yang telah mengepung rumah tersangka ini langsung melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan. Tersangka pun tak berkutik saat polisi mendatangi rumahnya. Hasil mencuri barang curiannya digunakan tersangka untuk makan bersama anaknya. Pada saat itu HP posisinya bagaimana? Acas. Terus kau ambil? Iya. Nah, setelah kau ambil kau jual? Iya. Nah, berapa kau jual kan? 900. Uangnya kau apa kan? Pakai makan sama anakku. Selain itu, polisi juga menangkap seorang penadah hasil curian tersangka bernama Andi Rizal. Keduanya lalu digelandang ke Mako Polres Goa. Modus pelaku yaitu memang dengan sengaja start dari rumahnya menuju kampus, dan setelah di kampus dia berjalan kaki menelusuri rumah-rumah kosong atau yang penghuninya tertidur, sehingga dia masuk mengambil HP tersebut yang sementara dalam keadaan tercas. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan dan terancam pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 480 tentang penadahan barang dengan kurungan maksimal 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.